Baik, pada hari ini kita akan membahas contoh soal neraca massa dengan reaksi kimia. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu kita bacakan dulu soalnya. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor selain gasolin itu mulai dipertimbangkan dikarenakan memiliki polutan yang lebih rendah daripada gasolin. Propan yang dimanfaatkan merupakan bahan bakar yang ekonomis. Sebanyak 20 pon propana atau C3H8 dibakar dengan 400 pon udara untuk menghasilkan 44 pon CO2. Berapa persen ekses udara? Nah, sebelum mengerjakan soal, ada baiknya kita membahas dulu tentang soalnya. Kita analisa dulu soalnya. Oke, dari yang ini, dari bahan sampai ekonomis, ini hanya pendahuluannya aja, jadi awalannya aja. Inti soalnya ada di kata-kata sebanyak ini. Sebanyak sampai berapa persen ekses udara. Nah, jadi kita baca lagi ya, sebanyak 20 pon propana dibakar dengan 400 pon udara untuk menghasilkan 44 pon CO2. Iya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu kan, mana yang reaktan, mana yang produk. Reaktan itu yang bereaksi, sementara produk itu yang dihasilkan setelah reaksi. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa yang bereaksi itu adalah propana dengan udara. Kata-katanya ada di ini, kata kuncinya, dibakar dengan. Jadi yang bereaksi adalah propana dengan udara. Untuk menghasilkan 44 pon CO2, berarti CO2 ini adalah produknya. Pertanyaannya, berapa persen ekses udara? Yang ditanya adalah persen ekses dari udara. Ekses ini adalah kelebihan udara. Jadi setelah reaksinya terjadi, berapa sih sisa udara yang masih ada di dalam reaktannya? Itu. Oke, kita masuk yang pertama. Diketahui massa propana itu 20 pon, massa udara 400 pon, produk CO2 44 pon. Yang ditanya persen ekses oksigen. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa udara itu mengandung oksigen dan juga nitrogen. Pada reaksi pembakaran yang bereaksi dengan ini kan kita mau membakar propana nih, maka yang bereaksi dengan propana itu adalah oksigen. Jadi tidak semua yang ada di dalam udara ini bereaksi dengan propana, tapi cuma oksigen yang bereaksi. Maka kita buat reaksinya. Ini dia reaksinya. Nah, reaksinya adalah C3H8, ini propana, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan produk samping H2O. Nah, reaksi ini masih belum setara, maka kita perlu setarakan terlebih dahulu. Pertama, kita lihat di reaktannya. Di sini ada C sebanyak 3. Taunya 3 dari mana? Karena di sini ada C3, maka atom karbon pada reaktan jumlahnya 3. Kita lihat di produk cuma 1 atom C-nya, maka di sini kita tambah 3. Oke, karena di sini kita tambah 3, berarti di produk udah sesuai jumlah atom C di produk dengan yang di reaktan. Terus kita lihat jumlah oksigennya. Di sini di produk oksigennya ada 6. Kenapa 6? Karena di sini 3 kali 2, maka 3 kali 2 6. Di reaktan cuma 2, maka di sini kita tambahkan angka 3 supaya dia sama. Terus kita lihat jumlah enggak deng, salah. Oksigennya nanti aja dulu. Kita lihat jumlah hidrogennya. Hidrogennya ada di sini 8, maka di sini kita tambah 4 supaya jumlah hidrogen antara reaktan dengan produknya itu sama-sama 8. Karena 4 kali 2 8. Oke, kita lihat jumlah oksigennya lagi. Di reaktan di produk jumlah oksigennya ada 3 kali 2 6 tambah 4 kali 1 10. Maka di sini supaya sama dia 10, di depan oksigennya kita tambahkan angka 5. 5 kali 2 10. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah semua satuan menjadi mol. Kenapa diubah jadi mol? Karena dalam perhitungan neraca massa dengan reaksi kimia, kita hanya melihat mol. Jadi tidak melihat
Jadi semua yang masih dalam satuan massa harus kita ubah dulu menjadi mol, karena perhitungannya itu memang harus dilakukan di dalam mol. Nah, langkah pertama dalam menghitung mol, kita cari dulu berapa jumlah mol dari oksigen. Nah, di soal yang diketahui adalah massa udara. Massa udara 400 pon. Nah, kan bukan massa oksigen nih yang diketahui, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari massa oksigen terlebih dahulu. Nah, udara itu diasumsikan mengandung 79% nitrogen dan 21% oksigen. Maka dari persentase ini kita bisa mencari kandungan oksigen yang terdapat di dalam udaranya, jumlah oksigennya. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan persentase oksigen dikalikan dengan massa udara. Kita tahu persentase oksigennya 21%, maka kita letakkan ini 21% dikali dengan massa udara 400 pon. Didapatlah massa oksigennya 84 pon. Nah, setelah dapat massa oksigen, kita cari MR-nya. MR-nya adalah 2 kali 16. 16 ini adalah massa atom relatif dari oksigen, sementara 2 ini adalah jumlah atom oksigen di senyawa tersebut. Jadi 2 kali 16 dapat 32. Selanjutnya kita cari mol oksigen. Rumus mol seperti yang udah sering Ibu sampaikan bahwa mol itu rumusnya massa dibagi MR. Massa oksigen kita tahu 84, udah kita cari tadi. Lalu MR-nya 32, maka 84 bagi 32 dapat nilainya 2,625 pon mol. Terus sudah dapat nih mol oksigen, kita tandai kuning lah ya, biar nampak. Lanjut kita cari mol dari propana. Di soal diketahui massa propananya 20 pon. Udah diketahui masanya. Lanjut kita cari MR-nya. MR-nya adalah kita cari MR dari propana. Propana kan C38, maka 3 kali massa atom relatif C itu 12, berarti 3 kali 12 ditambah 8 kali massa atom relatif dari hidrogen. 3 kali 12, 24, 36, tambah 8, 44. Maka MR dari C38 itu 44. Lanjut kita cari molnya. Mol itu seperti sama rumusnya. Massa dibagi MR. Massa C38 20, MR-nya 44. Maka 20 bagi 44 dapatlah 0,4545 pon mol. Oke, langkah selanjutnya kita cari mol dari CO2. Ya kan masanya udah diketahui tadi. Kita cari molnya mol dari CO2. Ini diketahui massa CO2 adalah 44 pon. Nih, ya kan? Kita cari MR-nya lagi. MR-nya adalah kita lihat dari rumus kimianya. C itu massa atom relatifnya 12. O massa atom relatifnya itu 16. Kok 4 sih? 12, 16 kali 2, 32. Tambah 12. Iya, 44. Oke, jadi MR dari CO2 adalah 44. Lanjut kita cari molnya. Molnya massa per MR. Massanya 44. MR-nya juga 44. Maka 44 dibagi 44 dapat 1 pon mol. Oke, selanjutnya kalau semuanya udah diketahui massa nilai molnya, maka kita masukkan ke rumus neraca massanya. Yang ini mula-mula bereaksi sisa. Oke, jadi kita buat dalam bentuk tabel kayak gini. Kita buat ini reaktannya, yang ini produknya. Kita tuliskan mula-mulanya. Jadi C3H8 mula-mulanya adalah nilai mol yang kita cari tadi. Ini dia, 0,4545. Kita masukkan ke mula-mula. Kenapa dimasukkan ke mula-mula? Karena massa umpannya itu sebanyak itu. Kalau diubah dalam satuan mol. Gitu juga dengan oksigen. Oksigen kan udah kita cari tadi molnya. Dapat nilainya 2,625. Ini dia, dimasukkan ke mula-mula.
Kemudian CO2, kenapa 0? Karena di awal sebelum terjadinya reaksi, CO2 ini masih belum terbentuk, belum ada, maka dia di sini 0. H2O juga 0, kenapa? Karena sebelum terjadinya reaksi, kandungan H2O-nya 0, makanya di sini 0. Selanjutnya, kita cari bereaksi. Kita sebelumnya tahu kalau produk CO2 itu sebanyak 44 pon. Maka di sini kita tulis di sisa ini adalah 1. Kenapa? Karena diketahui di sini 1 pon. Jadi produk CO2 yang terbentuk itu kan sebanyak 1 pon. 1 pon mol. 1 pon mol. Maka karena 1 pon mol produk yang terbentuk, maka dia masuk dalam kategori yang sisa ini. Terus kita tahu kalau yang bereaksi itu adalah sama dengan sisa. Jadi 1 ditambah mana dia ya, jadi yang bereaksi itu 1. Kenapa? Karena nggak mungkin kan yang bereaksi ini 5 sementara produk akhirnya itu 1. Pasti sama dong antara yang bereaksi dengan yang sisa jumlahnya, karena di sininya awalnya 0. Jadi yang bereaksi untuk CO2 itu sama 1. Lanjut, kita cari nilai C3H8 yang bereaksi. Oke, nilai C3H8 atau propana yang bereaksi. Caranya adalah ini rumusnya. Jadi mol propana yang bereaksi adalah koefisien propana dibagi dengan koefisien CO2 dikali mol CO2 yang bereaksi. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan senyawa tersebut di dalam persamaan reaksi. Jadi contohnya oksigen. Oksigen ini kan ada angka 5 nih di depannya, maka koefisien oksigen adalah 5. CO2, di sini ada angka 3 di depannya, maka koefisien CO2 adalah 3. Sementara C3H8 tidak ada angka di depannya, maka koefisiennya 1. Nah, kita masukkanlah ke rumusnya. Koefisien propana itu 1 dibagi 3, koefisien CO2 dikali 1. Dapat 0,33 pon mol. Terus kita cari mol oksigen yang bereaksi. Itu adalah koefisien oksigen dibagi dengan koefisien propana dikali mol koefisien karbon dioksida, koefisien CO2, terus dibagi koefisien oksigen dibagi koefisien CO2. Kali mol CO2 yang bereaksi. Kenapa? Karena semuanya nanti kalau misalnya di awal kita bandingkan dengan CO2, maka reaktan yang selanjutnya juga kita bandingkannya dengan CO2. Maka di sini koefisien oksigen itu 5 dibagi dengan koefisien CO2 itu 3 kali CO2 bereaksi itu 1. Dapat nilainya 1,67 pon mol. Maka kita masukkan ke tabel yang tadi. C3H8 bereaksi 0,33. Kita masukkan ke tabel. Terus oksigen bereaksi 1,67. Kita masukkan juga ke tabel ini. Terus kita cari nilai sisanya. Jadi untuk mengetahui nilai sisa adalah kita kurangi nilai mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. Jadi kan ibaratnya awalnya C3H8 ini ada 0,4545. Kemudian sebanyak 0,33 dia bereaksi. Untuk mengetahui nilai sisanya tentu kita kurangin dong sisa C3H8 yang tidak bereaksinya. Dikurangi nilai mula-mula dikurangi yang bereaksi, dapat nilai 0,1212. Gitu juga dengan oksigen. Oksigen mula-mulanya 2,625 yang bereaksi 1,67, kemudian dapat kita nilai sisanya 0,9583. Nah, setelah dapat nilai sisanya, kita tahu kan kalau sisa oksigen di akhir reaksi sebanyak 0,9583 mol. Di awal yang ditanya adalah nilai persen ekses oksigen, berarti nilai oksigen yang berlebih. Berarti nilai oksigen yang berlebih itu adalah nilai sisanya, ya kan? Kemudian kita buat dalam persentase.
Ini rumusnya, persen ekses oksigen adalah jumlah oksigen yang masuk dikurang jumlah oksigen yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Oksigen yang masuk itu sebanyak 2,625 nih mula-mulanya. Dikurang oksigen bereaksi 1,67. Dibagi dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Oksigen yang dibutuhkan ini berarti jumlah oksigen yang bereaksi. Dapatlah ini 2,625 dikurang 1,67 dibagi 1,67 kali 100%. Dapatlah nilainya 57,5%. Maka didapat persen ekses dari oksigen adalah 57,5%.